Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan daerah Kabupaten Bondowoso. Nama saya JM Rizka Janatria dengan NIM P2019-4045. Di sini saya akan menjelaskan peta dari Kabupaten Bondowoso. Di samping ini merupakan peta wilayah Kabupaten Bondowoso. Kabupaten Bondowoso adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Kabupaten Bondowoso berada di persimpangan jalur dari Besuki dan Situbondo menuju Jember. Kabupaten Bondowoso memiliki 23 kecamatan, yaitu Kecamatan Wringin, Kecamatan Pakem, Kecamatan Binakal, Kecamatan Curah Dami, Kecamatan Tegal, Ampel, Kecamatan Girjukan, Kecamatan Jembersari Darussolah, Kecamatan Tamana, Kecamatan Telogosari, Kecamatan Pujer, Kecamatan Sukosari, Kecamatan Sumberweringinan, Kecamatan Ijen, Kecamatan Prajakan, Kecamatan Bondowoso, Kecamatan Tapen, Kecamatan Kelabang, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Tenggarang, Kecamatan Krocok, Kecamatan Botolinggo, Kecamatan Cerme, dan Kecamatan Sempol. Kabupaten Bondowoso dikenal dengan sebutan daerah tapal kuda. Kabupaten Bondowoso memiliki luas wilayah sekitar 1.560,10 km persegi yang secara geografis berada pada koordinat antara 113 derajat 48 menit 10 detik sampai 113 derajat 48 menit 26 detik bujur timur dan 7 derajat 50 menit 10 detik sampai 7 derajat 56 menit 41 detik lintang selatan. Kabupaten Bondowoso memiliki suhu udara yang cukup sejuk, berkisar 15,40 derajat Celcius sampai 25,10 derajat Celcius karena berada di antara pegunungan Kendeng Utara dengan puncaknya Gunung Raung, Gunung Ijen, dan sebagainya di sebelah timur serta kaki pegunungan yang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Kerincing, dan Gunung Hilap di sebelah barat. Sedangkan di sebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser, dan Gunung Bendusa. Letak Kabupaten Bondowoso tidak berada pada daerah yang strategis. Meskipun berada di tengah, namun Kabupaten Bondowoso tidak dilalui jalan negara yang menghubungkan antar provinsi. Bondowoso juga tidak memiliki lautan. Ini yang menyebabkan Bondowoso sulit berkembang dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Jawa Timur. Kabupaten Bondowoso mempunyai batas wilayah sebagai berikut. Wilayah utara perbatasan dengan Kabupaten Situbondo, wilayah timur perbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi, wilayah selatan perbatasan dengan Kabupaten Jember, dan wilayah barat perbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo. Saya Koryatu Sadia, NIM T2019-4073. Di sini saya akan menjelaskan iklim di wilayah Kabupaten Bondowoso. Wilayah Kabupaten Bondowoso beriklim tropis dengan tipe iklim muson tropis atau AM dan memiliki dua musim sebagai akibat dari pergerakan angin muson, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim kemarau di wilayah Bondowoso dipengaruhi angin muson timur sampai tenggara yang bersifat kering dan dingin dan bertiup pada periode bulan Mei sampai Oktober. Sedangkan musim penghujan yang dipengaruhi angin muson barat laut atau sampai barat daya yang bersifat basah dan lembab, tertiup pada periode bulan-bulan November sampai April. Curah hujan bulanan selama musim penghujan di wilayah Bondowoso berada pada angka lebih dari 150 mm per bulan.
curah hujan tahun di wilayah ini berkisar antara 1.700 sampai 2.100 mm per tahun, dengan jumlah hari hujan berkisar antara 90 sampai 130 hari hujan per tahun. Suhu udara rata-rata di wilayah Bondowoso bervariasi, yaitu 17 derajat sampai 32 derajat Celcius. Tingkat kelembapan nisbi di wilayah ini cukup tinggi, yakni kurang lebih 77%. Karakteristik dan wilayah di Kabupaten Bondowoso. Kondisi daratan di Kabupaten Bondowoso terdiri atas pegunungan dan perbukitan seluas 44,4%, 24,9% berupa daratan tinggi dan daratan rendah 30,7% dari luas wilayah keseluruhan. Kabupaten Bondowoso berada pada ketinggian antara 78 sampai 2.300 meter dpl, dengan rincian 3,27% berada pada ketinggian di bawah 100 mdpl, 49,11% berada pada ketinggian antara 100 sampai 500 meter dpl, 19,75% pada ketinggian antara 500 sampai 1000 meter dpl, dan 27,87% berada pada ketinggian di atas 1000 meter dpl. Menurut klasifikasi topografis wilayah, kelerengan Kabupaten Bondowoso bervariasi. Datar dengan kemiringan 0 sampai 2%, seluas 190,83 km kubik. Landai 3 sampai 15%, seluas 568,17 km kubik. Agak curam 16 sampai 40%, seluas 304,70 km kubik, dan sangat curam di atas 40%, seluas 496,40 km kubik. Berdasarkan tinjauan geologis di Kabupaten Bondowoso, terdapat 5 jenis batuan. Brother, sister, can you hear that? Our heartbeats cut into the ether. Star drifters, can you... Bantuan lensit 5,6%, aluvium 8,5%, dan miasem jesis sedimen 1,5%. Untuk jenis tanahnya 96,9% bertekstur sedang yang meliputi lempung, lempung berdebu dan lempung liat berpasir, dan 3,1% bertekstur kasar yang meliputi pasir dan pasir bergelempeng. Berdasarkan tinjauan geologi, topografi, jenis tanah dan pola pemanfaatan lahan wilayah Kabupaten Bondowoso memiliki karakteristik sebagai kawasan rawan terhadap terjadinya bencana alam, khususnya banjir dan longsor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Lailatul Mauludvia dengan NIM T 2019-4056. Di sini saya akan menjelaskan tentang kependudukan di Kabupaten Bondowoso. Mayoritas penduduk Kabupaten Bondowoso adalah suku Madura dengan bahasa Madura sebagai bahasa sehari-hari. Jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso tahun 2018 sebesar 791,838 jiwa, yang terdiri dari 394,883 jiwa penduduk laki-laki dan 396,955 jiwa penduduk perempuan yang tersebar di 23 kecamatan. Ini mengalami kenaikan di tahun 2006 sebesar 10.323 jiwa atau sebesar 1,42%. Jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Bondowoso sebesar 72.714 jiwa, yang terendah di Kecamatan Sempol 8.103 jiwa. Angka kepadatan penduduk mencapai 471 jiwa per kilometer.
Selanjutnya saya akan membahas tentang sumber pangan di Kabupaten Bondowoso. Kabupaten Bondowoso sebagai salah satu sentra produksi jagung di Provinsi Jawa Timur telah berupaya meningkatkan produksi jagung dengan berbagai program. Diketahui bahwa dibandingkan dengan tanaman pangan yang lain, hasil produksi jagung di Kabupaten Bondowoso masih berada di urutan kedua setelah padi. Selain jagung, komoditas di Kabupaten Bondowoso yaitu ada padi, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi kayu. Selanjutnya yaitu wisata-wisata yang ada di Kabupaten Bondowoso. Yang pertama yaitu Kawah Ijen, yang kedua Lereng Argopuro, yang ketiga Panjat Tebing Alam Patiran, yang keempat pemandangan arak-arak, yang kelima pendakian Gunung Raung, yang keenam pemandian Tasnan, yang ketujuh sejarah Sarkophage, yang kedelapan yaitu rekreasi alun-alun Bondowoso, yang kesembilan ziarah makam Ki Ronggo, yang kesepuluh yaitu budaya Padepokan Gema Buana, yang ke-11 kerajinan Kuningan Cindogo, yang ke-12 yaitu Bendungan Sampean Baru. Terus yang ke-13 yaitu budaya upacara adat Desa Gumbing, yang ke-14 yaitu arus jeram Gosamba, yang terakhir yaitu yang ke-15 aduan sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bertauhir NIM T2019-4126 akan menjelaskan tentang sejarah Kota Bondowoso. Jadi di sini perkembangan wilayah Bondowoso itu dimulai pada tahun 1789. Pada waktu itu masih pembabatan hutan. Jumlah penduduk pada waktu itu sekitar 500 orang, sedangkan setiap desa dihuni masih 2 atau 3-4 orang. Pekerjaan membuka jalan berlangsung dari tahun 1789 sampai 1797 untuk menetapkan wilayah kekuasaan Mas Astrotrono pada tahun 1808 diangkat menjadi Demang dengan gelar Abhiseka Mas Ngabai Astrotrono dan sebutannya adalah Demang Pelindungan. Jadi Mas Astrotrono ini adalah seseorang yang membabat tanah Bondowoso. Dia mendapatkan tugas untuk membabat alas untuk dijadikan kota. Atas jasa-jasanya kemudian Astrotrono diangkat sebagai Nyaka merangkap jasa negeri. Selanjutnya dari ikatan keluarga besar Ki Ronggo Bondowoso didapat keterangan bahwa pada tahun 1809 Raden Bagus Asrah atau Mas Ngabai Astrotrono itu diangkat sebagai patih berdiri sendiri dengan nama Abhiseka Mas Ngabai Kertanegara. Dia dipandang sebagai penemu sekaligus penguasa pemerintah utama di Bondowoso. Adapun kediaman Ki Kertanegara yang semula bernama Pelindungan dengan adanya pembangunan di kota diubah namanya menjadi Bondowoso. Jadi sejarah Bondowoso itu namanya dari dua kata, Bondo dan Woso. Artinya Bondo itu yang berarti modal, bekal atau bekal, dan Woso itu berarti kekuasaan. Makna seluruhnya demikian. Terjadinya negeri atau kota semata-mata karena kemauan keras mengemban tugas penguasa yang diberikan kepada Astrotrono tersebut untuk membabat hutan dan membangun kota. Jadi dari asal mulanya tadi dengan membabat menjadikan asal nama Bondowoso tersebut. Pada tahun 1819 atau 1819 Bupati Adipati Besuki Raden Aryo Prawiro-Ningrat meningkatkan statusnya dari Kademan menjadi wilayah lepas. Jadi Bondowoso menjadi wilayah lepas dari Besuki dengan status Kerangan Bondowoso dan mengangkat Mas Ngabai Astrotrono menjadi penguasa
pada hari Selasa Kliwon tanggal 25 Syawal 1434 Hijriah atau 17 Agustus 1819, dan pada tanggal ini dan tahun ini itu sampai sekarang dijadikan sebagai hari jadi kota Bondowoso. Selanjutnya adalah tahun 1830. Kiai Kemas I mengundurkan diri dari kekuasaannya, diserahkan kepada putranya sendiri yang kedua yang bernama Joko Sridin, yang pada waktu itu menjabat patih di Probolinggo. Jabatan baru yaitu di Pangku Antara tahun 1830 sampai 1858 dengan gelar Kertosumo dengan predikat Tonggo II, berkedudukan di Pelindungan atau sekarang yaitu Jalan S. Dodiharjo atau Jalan Kitonggo, yang dikenal dengan masyarakat sebagai Kabupaten Lama. Nah, itu antara sekilas penjelasan tentang sejarah Kota Bondowoso. Untuk ciri khas dari Kota Bondowoso adalah Kota Bondowoso ini adalah kota yang tidak umum. Jadi sebagian besar semuanya dari kota ini itu adalah daratan, dan makanan yang khas dari di kota ini adalah tape. Nah, ciri khas yang lain dari kota ini wisata, ada di sana wisata gunung yaitu Batu Soor. Sekian. Baik, saya Ahmad Zainuri di sini akan menjelaskan tentang adat kesenian yang ada di Kota Bondowoso. Yang pertama di sini ada Rontek Singo Ulung atau yang biasanya dikenal dengan barongsai ala Kota Tape. Rontek Singo Ulung adalah tari yang melibatkan 3 singa, di mana setiap singa dimainkan oleh 2 orang. Ada nilai historis dari kesenian ini. Konon asal-usul terciptanya Singo Ulung tak lepas dari kisah tokoh masyarakat Desa Blimbing yang terkenal akan kesaktiannya, yaitu Jukseng dan Jasiman. Kedua tokoh ini sangat berjasa sehingga masyarakat mengenangnya dengan membuat kesenian Rontek Singo Ulung. Untuk dapat menyaksikan kesenian ini yang ada di Bondowoso, datanglah biasanya saat festival Muharram di alun-alun Bondowoso, seperti itu. Yang kedua ada aksi tari topeng kona. Tari topeng kona biasanya diselenggarakan saat acara bersih Desa Blimbing, Kecamatan Tapen. Biasanya tari ini satu paket dengan tari Singo Ulung, seperti itu. Yang ketiga ya ini ada tradisi memanggil hujan atau ojung misalnya. Salah satu tradisi masyarakat Bondowoso yang sedikit terkesan ekstrim yaitu tradisi tarung ojung atau ojungan. Ia memadukan ketangkasan seni, religi, dan bela diri, di mana para peserta akan saling cambuk menggunakan rotan tanpa menggunakan pelindung tubuh sama sekali. Biasanya tari ini dijadikan sebagai tradisi untuk memanggil hujan karena melanda musim kemarau yang panjang seperti itu, maka dilaksanakan tradisi seperti ini. Akan tetapi pada saat ini biasanya sudah dikemas dalam tari topeng kona dan tari Singo Barong yang menjadikan jadi satu paket seperti itu. Tapi ada juga yang masih dilaksanakan di beberapa wilayah gitu, seperti di Leprak, Kecamatan Pajekan, Desa Blimbing, Kecamatan Tapen, dan juga Kecamatan Cermin. Yang keempat ada Macapat Bondowoso. Macapat merupakan seni membaca cerita dengan dilakukan baik menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Madura, seperti itu.
itu. Yang kelima ada kentrung Bondowoso, musik etnik yang merdu. Kentrung atau kentrung merupakan salah satu kesenian khas masyarakat Bondowoso yang hingga kini masih tetap eksis. Hiburan rakyat ini dimainkan oleh beberapa penabuh rebana seperti itu. Dan yang terakhir ada wayang kato ala Potehi Bondowoso. Di Bondowoso juga ada kesenian mirip dengan wayang Potehi, yaitu kesenian wayang kato. Wayang kato ini banyak menceritakan kisah perjuangan rakyat Bondowoso ketika masa penjajahan. Contohnya seperti peristiwa Gerbong Maut. Baik, selanjutnya saya di sini akan membahas tentang makanan khas yang ada di kota Bondowoso. Yang pertama ada tape. Siapa yang tidak kenal dengan tape yang mempunyai rasa manis dan tekstur lembut yang ada di kota Bondowoso. Oke, makanan khas yang selanjutnya yang ada di kota Bondowoso ada bakso gulung, ada pia tape, terus ada suar-suwir. Suar-suwir ini sama halnya dengan dodol, tapi yang terbuat dari tape. Terus ada surma khas Bondowoso. Surma ini seperti kebab gitu. Oke, selanjutnya yakni ada nasi mamong. Kenapa kok disebut nasi mamong? Karena mamong ini berasal dari bahasa Madura yang artinya bingung. Biasanya nasi mamong ini nasi yang dibungkus pakai daun pisang lalu yang dikukus seperti itu. Biasanya di sana harga jualnya sekitar 10.000. Terus ada rujak gobet. Terus dari minuman khasnya ya juga ada yang ada di kota Bondowoso, yakni ada es tapai ngambeng dan kopi blangkon. Oke, buat yang pecinta nongkrong, buat anak muda jangan lupa beli kopi blangkon khas yang ada di kota Bondowoso. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.